Di dalam ketakutan dan keheningan malam di puncak gunung yang terpencil, seorang pendaki tersesat tanpa harapan. Suara angin berbisik menyeramkan, dan bayangan misterius muncul di antara pepohonan yang menjulang. Dia merasakan kehadiran gelap yang tak terlihat mengintai, mempertanyakan keberadaannya. Hati yang berdebar-debar, dia melawan rasa takut dan berjalan menuju kegelapan yang menghampirinya. Di saat yang paling menakutkan, dia menyadari bahwa di gunung ini ada kekuatan supranatural yang bermain-main. Dan ia harus berjuang untuk keluar dari jerat teror yang tak berujung dan mengungkap misteri gelap yang memeluknya dengan kuat. Mungkin sepenggal kalimat ini cukup menggambarkan situasi mengerikan yang dialami oleh seorang pendaki bernama Pranada. Ia sempat tersesat di saat mendaki ke Gunung Gede bersama beberapa rekannya. Di saat itu pula Pranada mendapat banyak gangguan dari makhluk tak kasat mata penghuni Gunung Gede. Penasaran dengan kisahnya seperti apa? Duduk manis, siapkan cemilan, dan selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue Indra di Besok Pagi. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banget buat teman-teman semua yang sudah mensupport dan menonton Besok Pagi sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton dan mendengarkan video Besok Pagi selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di kesempatan kali ini yang pastinya gue masih mendatangkan narasumber, dan narasumber gue kali ini pernah menceritakan pengalaman pendakian horornya. Dan kali ini dia datang yang pastinya ingin menceritakan kembali. Ternyata bukan hanya itu aja ya, jadi dia masih mempunyai cerita pengalaman horornya dan ini sangat gokil banget. Ini cerita waktu di Gunung Gede sempat hilang temennya, dan saat hilang itu dia juga mengalami kejadian-kejadian mistis saat pendakiannya. Oke, kita langsung aja nih sapa narasumber gua kali ini. Halo, Bang Pranada. Mantap nih. Ini gokil banget nih ceritanya dia waktu itu, dan kali ini lu mau menceritakan pengalaman pendakian lu waktu di gunung mana nih, Bang? Sekarang cerita masih di Gunung Gede sih, Bang. Ya, oke. Tapi via Putri ke Cibodas. Oh, waktu itu Cibodas ya? Waktu itu Cibodas ke Putri. Dan ini Putri ke Cibodas. Dan ini masih mempunyai cerita pengalaman horor waktu pendakian lu saat naik Putri turun Cibodas ini. Iya. Wah, gokil. Sini pendakian lu berapa orang pada saat itu? Waktu itu 8 orang, Bang. 8 orang? Iya. Di tahun berapa tuh, Bang? 2017. 2017, lumayan cukup lama juga ya, tapi ini cerita sangat gokil banget. Nah, oke nih, Bang, kita skip dulu, Bang ya. Jadi bagi teman-teman semua yang penasaran sama ceritanya Bang Pranada ini, waktu pendakian di Gunung Gede, ini jalur Putri lintas turun ke Cibodas. Ini gokil banget ceritanya. Dia sempat mau dihilangkan di gunung itu, tapi ditolong oleh leluhurnya. Jadi bagi teman-teman semua, simak terus video ini sampai habis, karena di situ banyak banget nanti pesan-pesan dan pelajaran yang bakal kita dapatkan. Dan jangan lupa juga kunjungi kita di Instagram, yaitu besokpagi.tv, karena di situ banyak banget informasi-informasi tentang trip pendakian gunung, tentang sewa alat pendakian, karena kita menyediakan juga. Jadi bagi teman-teman semua yang mau menyewa alat pendakian atau baru menaik gunung nggak punya peralatan, kita menyediakan itulah. Langsung aja kunjungi di Instagram kita, yaitu besokpagi.tv, dan jangan lupa juga kunjungi kita di Spotify, yaitu keywordnya Besok Pagi Podcast Pendakian Horor. Oke, mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, dan teman-teman penasaran nih mungkin dengan ceritanya Bang Pranada seperti apa dan kayak gimana, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Jadi gue naik itu di 2017 di bulan Agustus. 8 orang nih, Bang. Mas Adi, Om Lu, terus si Reza, gue, Moses, Andri, Encek, sama Iskandar. Iya. 8 orang. Gak usah naik bus lah katanya. Buang-buang, maksudnya lebih ringkas waktunya gitu. Karena kan sebagian ada yang kerja. Iya. Si Reza juga masih kuliah kan, ngejar waktu lah.
karena 2 hari gitu kan. Udah nyarter mobil aja, ada nih saudara gue kata Om Luk, tapi bisa nganter, kita nyarter mobil. Ya udah nggak apa-apa Om. Akhirnya kita jalan itu malam Bang, jam 10:30 lah dari rumah. Di perjalanan ya biasa aja sampai di pos Putri nih. Kan di Putri itu ada angkot-angkot ya Bang, kalau kita nyampe tuh, terus ada warung kan, kita break di situ tuh. Udah sini aja lah, jalan langsung ke pos Simaksi katanya. Nyantai-nyantai dulu, kita ngopi-ngopi dulu. Kita nyampe itu jam 2:30-an. Setelah itu kita makan-makan, kita ngerokok ngopi, kelar-kelar tuh hampir jam 4-an tuh. Gimana pada mau istirahat nggak gitu kan. Udah istirahat dulu dah, kita naik nanti aja jam 7-an pagi gitu. Udah akhirnya kita nyarter warung yang ada kamarnya tuh Bang di sebelahnya. Kita tidur. Paginya itu kita bangun jam 6:30, prepare semua, langsung kita naik nih ke pos Putri. Kita kasih Simaksi. Ini berapa orang? Gitu. Ini 8 orang Pak. Perlengkapannya ada semua kan, lengkap. Ya udah, sebelumnya udah ada yang pernah naik ke sini belum lewat jalur sini katanya. Udah ada yang pernah naik. Ya udah, langsung aja katanya. Oh ya udah. Di perjalanan itu tuh sebenarnya nggak ada hambatan Bang, jalan normal aja lah gitu kan. Ya wajar lah, semua juga pasti capek gitu, berhenti gitu kan. Tapi anehnya tuh si Reza ini, temen gue ini yang baru pertama naik ini, dia tuh nggak ada ngomong sama sekali Bang dari pertama naik gitu. Dari pos Putri itu sampai di jalur-jalurnya itu nggak ada buka-buka omongan. Diem aja tuh. Diem dari awal naik gitu. Gue naik, lo capek apa gimana? Kalau capek tasnya oper aja, gue bilang. Biar gak ngebebanin lo gitu kan. Karena lo kan masih baru gitu. Enggak, udah nggak apa-apa. Udah pokoknya jangan di belakang ya, di tengah-tengah kalau bisa. Jadi gue yang 5 orang ini di depan nih Bang. Dia di posisi berarti kan ke-6 ya. Ke-7 ya. Ke-6 benar. Di ke-6 yang 2 orang itu Om Luk sama Mas Adi di belakang. Jadi sweepernya gitu. Sampailah per pos-pos itu kita sampai di Surya Kencana lah. Itu Surya Kencana itu kita jalan emang gak ngebut-ngebut banget sih, karena maksudnya biar nyantai juga kan si Reza ini baru gitu kan. Jadi nggak mau nge-push banget dia gitu, yang ada entar kecapean gitu kan. Yang kita takutin. Sampai SK itu jam 4:30 Bang. 4:30 sore ya? 4:30 sore, karena kan kita kebanyakan break tuh di track. Sampai 4:30 sore, gue bilang, ya udahlah, pada nyantai-nyantai dulu aja, udah yang penting udah di SK gitu kan. Terus gue bilang sama si Moses, coba kalau lo udah enakan, lo cari tempat camp yang deket tanjakan yang mau ke Gede, gue bilang. Kan ada tuh kalau masuk ke dalam sebelah kiri kan. Ya udah, gue sama siapa? Udah tuh sama si Iskandar sama Encek aja, gue bilang. Bertigaan. Ntar yang lain pada nyusul dah. Yang penting udah tahu patokannya, gue bilang. Udah di jalan kita masih nyantai-nyantai tuh Bang. Mau maghrib tuh udah mulai surup ya, udah mulai gelap, kita jalan lagi tuh. Yaudah kita jalannya, takutnya nanti dia bangun tendanya juga kelamaan gitu kan. Kita masih bisa bantu gitu. Udah nyampe, ternyata satu tenda udah jadi tuh Bang, tinggal tenda kita buat tenda itu 2, yang satu isi 5, yang satu isi 3. Kita bongkar peralatan, kita bikin tenda udah jadi yang berlima itu di situ gue, Moses, Iskandar, Encek sama si Reza ini. Yang 3 Om Luk, si Andri sama sama Mas Madok tuh. Jadi kita bikin ada depan tuh. Dan ya udahlah kita masak-masak, habis itu istirahat gitu. Dari situ aja si Reza ini tuh nggak pernah buka omongan Bang. Udah jadi sampai surken tuh. Sampai surken. Jadi kayak kita istilahnya teman tapi kayak bukan teman, gimana sih Bang? Jadi nggak pernah ngobrol gitu. Jadi ngobrol seomongannya dia gitu dong, bagi air dong gitu. Dia ngerokok aja kan, dia ngerokok gitu. Tapi di situ jarang dia ngerokok Bang.
Sampai kita pada makan tuh, yaudah kita bikin makan deh, udah mau Isya tuh pada masak. Si Resa ini masuk tenda udah langsung tidur tuh bang. Nggak ada kayak diskusi juga? Nggak ada, maksudnya kan kalau kayak kita orang baru kenal kan istilahnya datang gitu ngumpul sama orang ada basa-basi lah gitu, ini ngapain nih gitu kan, gue bikin kopi dong, lo mau ngopi nggak? Ini nggak ada, dia masuk tenda langsung tidur. Gue bilang, si Resa mana? Gue bilang, gitu di tenda katanya. Gue lihat, oh tidur. Gue bilang, tidur? Iya tidur. Bangunin lah, nih makanan udah jadi gitu, kasih makan. Gue bilang, udah biarin aja kata Om Blok. Mungkin kecapean kali kan, tidur dia. Yang lain udah pada kelar makan, udah kita tidur lah. Malam itu jam 9 dia bangun tuh bang. Bangun cuman ngelusin gitu doang bang, bangun. Gue dingin banget kata dia. Lu ada baju salin nggak, ganti dulu. Gue bilang. Iya. Ada, yaudah ganti. Diganti. Lu mau makan nggak? Gue gituin bang. Loke apaan kata dia. Itu ada sop-sopan, ada tahu tempe sama telur. Lu mau nggak? Sama nasi itu ada. Enggak, gue nggak mau makan. Lu kan doyan, dia emang doyan tempe gitu bang. Sengajain gue bawa tempe, tahu gitu. Tuh makan tahu tempe. Kalau emang lu nggak mau sayur, gue bilang kan. Enggak, gue nggak mau makan dah. Jadi kalau minimal kalau nggak mau makan, lu seduh aja, energen ya kan. Gak mau gue katanya. Capek banget gue. Dan gue tidur deh kata dia. Ya lo paksain deh makan nih sesuap atau 2 suap dah gue bilang. Soalnya ini di gunung bukan di rumah gue bilang. Yang gue takut fisik lo ntar ngedrop gue bilang. Enggak gue tidur aja. Udah situ. Yaudah deh nih SB gue lo pakai aja dah. Karena dia kedinginan kan. Terus udah aneh itu jaketnya itu bukan yang double layer deh bang. Oh single ya? Yang single yang buat running. Itu juga dia minjem sama temennya. Sudah nih. Yaudah dah pada tidur lagi aja deh aku bilang. Udah tuh pada tidur lagi tuh bang. Gue di jam 2-an ngendusin tuh. Kebangun kan karena dingin. Bang, aduh dingin banget bang. Gue jadi posisi tidur itu di depan tenda. Iya. Di depan tenda percis. Gue bilang, dingin banget, gue buka tenda. Gue masak air bang. Gue masak air udah matang, kopi udah jadi. Gue sambil ngerokok tuh, gue bilang. Anak-anak nggak ada yang bangun, nggak ada yang ngeh. Berarti lu sendiri aja? Gue doang sendiri. Udah, gue sambil ngerokok. Lampu gue matiin nih, headlamp. Gue matiin. Jadi kalau kayak kita diliatin orang kan kayaknya risih gitu ya bang. Kayak ada yang liatin kita risih gitu kan. Jadi ini tenda di depan, tendanya Om Blok, ini tenda gue. Jadi gue masak kan di sela-sela sini kan, di tengah kan, di tengah. Pas tengah itu, jadi di sebelah kanan itu ada celah buat jalan dikit tuh bang. Jadi kayak gue diliatin orang, gue langsung notice tuh. Kayak ada yang liatin gue di kanan kan, gue lihat tuh bang. Pertama tuh masih samar. Putihnya tuh kayak putih abu-abu gitu, samar kan. Gue lihat, ini apaan? Gue bilang kan. Gue makin penasaran dong kan. Gue nyalain headlamp. Kan kalau headlamp kan nggak langsung yang terang ya bang, dari redup dulu kan. Redup, gue terangin langsung. Pas gue terangin, itu sosok kuntilanak bang. Di samping tenda percis. Gila, dan lu ngeliat jelas tuh? Jelas. Gue cuman pas headlamp begini, gue diem doang tuh. Gue ngeliatin ke arah situ kan. Dia di sebelah tenda percis tuh. Aduh, kuntilanak lagi gitu gue, rambutnya sampai bawah. Putih, rambut sampai bawah. Tapi muka nggak kelihatan bang, cuman dress ke bawahnya doang tuh. Sama rambutnya. Terus gue bilang, maaf ya, gue bilang, kalau gue ngeganggu gitu kan. Gue di sini nggak macem-macem, gue bilang. Gue cuman mau naik gunung udah, maaf kalau misalnya tempatnya ditempatin, gue bilang. Langsung gue matiin headlamp, kopi belum habis, rokok belum habis, gue tutup bang tenda, gue masuk lagi. Kacau itu. Gue langsung gerasa-gerusu nggak ketemu. Lu kenapa sih? Kata dia. Dia pada tidur. Kenapa emang ada apa? Kagak, tadi ada yang lewat, gue gituin aja kan. Kalau gue langsung cerita yang ada yang lain pada takut kan. Benar. Udah dari situ, gitu. Langsung gue paksain langsung tidur lagi. Udah dari semenjak itu malamnya tuh digangguin jadi kayak tenda di
goyang-goyang gitu bang, maksudnya tenda terus rain covernya itu kayak dimainin pakai tangan, serak. Gue pikir ada yang lewat ya. Mungkin emang di situ kan jalur, ini tenda sebelah sini tuh kayak buat orang pup gitu bang. Mungkin ada orang pup terus nyenggol tenda kan, terus ada tapak jalan, tapi anehnya itu nggak ada lampu buat penerangannya gitu kan. Kalau orang lewat pasti kan ada lampu, wah nah orang bener kan. Pas gue notice, waduh kenapa jadi begini gue bilang ya. Udah aneh, teman gue tuh bener-bener semuanya pada tidur rata, gue doang yang jadi yang kayak dikejar-kejar gue bang. Udah aneh dari situ, udah gue paksain tidur aja dah, gue cuma pakai jaket gue, udah gue tutupin tuh pakai buff muka gue, udah gue tidur. Sampai pagi subuh kita bangun tuh, sebagian udah bangun. Si Reza ini masih ngedekem aja bang di tenda, menggigil gitu bang. Gue bilang, lo kenapa? Gue bilang, dingin banget badan gua, kata dia. Lu kalau misalnya sakit, apa yang lu rasa? Gue bilang, badan gua dingin banget kayak ditusuk-tusuk jarum, kata dia. Dia paksain minum nih, apa ya, gue bikinin teh, lu minum. Gue bilang, sarapan, lu ikut sarapan, jangan apa nggak makan, gue bilang. Itu ada roti, lu tinggal pilih, gue bilang. Dari situ dia milih roti tuh bang, dimakan sama dia. Cuman 2 suap, habis itu minum teh, kata dia. Mendingan nggak? Ya mendingan gitu. Udah kalau misalnya mendingan, lo mau ikut foto-foto nggak? Gue bilang di SK. Udah deh gue ikut, kata dia. Tapi aman kan? Gue bilang. Ya gitu doang jawabnya bang. Maksudnya orang ini kan maksud, ya udah gue ikut dah gitu. Iya sekedarnya aja ya. Apalagi dia kan baru pertama naik gunung, excited gitu kan. Wah gue naik gunung nih gitu. Pasti kan banyakin foto. Dia nggak mau foto bang di situ. Malah dia minta kita kan pakai seragam gitu, kayak pakai jas gitu kan buat foto. Ya udah ayo sini ikut foto. Enggak, udah gue yang fotoin gitu. Dari situ kata gue mikir kan. Di situ pikiran gue, ini anak kenapa ya? Maksudnya kayak bukan dia banget gitu, tapi gue nggak langsung ngomongin gitu kan. Udah aneh, selesai itu kita kelar-kelar, kita masak segala macam. Itu kita turun jam 10 siang tuh. Siang, udah nih kita langsung ke Gede aja. Kalau mau lebih lama lagi di Gede nggak apa-apa dah. Kalau misalkan ada waktu spare lagi, gimana om? Gue bilang ke om lu kan, kita tektokin nih ke Pangrango. Paling kalau Pangrango 2 jam 3 jam lah nyampe lah ya. Gue bilang, ya udah setelah paling kalau misalnya itu sama yang lain gue nunggu di ini aja Kandang Badak, kata dia. Fisik gue juga udah nggak kuat, kata dia. Kalau lo pada pengen ke Pangrango silakan, kata dia. Yaudah deh om, nanti lagi aja lihat fisik lagi, gue bilang kan. Sampai di Gede kita foto-foto, tetap si Reza nggak mau foto. Dan dia yang motoin lagi tuh. Iya dia motoin doang. Dia maksudnya kalau kayak kita baru pertama naik gunung kan pasti ada, gue pengen foto nih. Dia nggak mau foto bang, pengen foto barengan. Ekspresi kayak bukan orang lagi senang naik gunung gitu. Diam gitu ya? Flat aja. Udah, habis itu udah di puncak, udah kelar, kita ngopi-ngopi kelar. Udah turun yuk, gue bilang. Udah agak gerimis nih, gue bilang. Yo, si Reza tolong jagain ya, gue di depan nih. Paling kalau misalnya nggak ketemu di trek, ketemu di Kandang Badak aja, gue bilang. Ya udah nggak apa-apa, tapi gue jalan nyantai ya. Terus kita turun duluan. Dia bertiga lagi nih bang, si Reza, Om Lok, sama Rasadi. Belakang. Dia ngeluh tuh, karena kan sepatu dia minjem sama temennya. Kaki gue sakit tuh, katanya. Sepatu gue kekecilan, katanya. Jalannya udah pincang tuh. Di situ baru ada omongan tuh dia. Tapi lu bisa nggak? Kalau misalnya nggak bisa, lo copot aja pakai sendal, kata. Jangan deh om, gue takut kepleset, kata dia. Udah lu di depan gue, katanya. Jadi dia yang buka jalan tuh, bang. Dia, Mas Adi baru om lu. Dia jalan pelan, bang. Singkat cerita, gue udah nyampe di Badak. Gue nungguin tuh di situ, hampir ada sejam bang. Lama juga ya? Iya. Emang kan dia turunnya mungkin karena kaki sakit gitu kan. Si Om Luk juga udah badan udah nggak fit gitu kan. Bawa barangnya banyak. Gue tunggu hampir sejam, gue bilang.
udahlah nggak usah tembus Pangrango lah, gue bilang. Kasihan juga gue bilang sama 3 orang ini nih, gue bilang kan. Ya udah kita paksain, dia nunggu di sini kedinginan, bahaya lagi kan, gue bilang. Apalagi nih yang seniornya juga mesti lagi nggak fit banget gitu. Kita nunggu di badak tuh, nggak lama dia datang, si Reza datang, flat aja gitu, Terus, minum nggak? Gue bilang, udah. Tadi sama Om Luk, udah gitu doang, terus duduk, udah istirahat dulu dah, gue bilang. Jangan buru-buru, nyantai aja. Sama Om Luk sama Mas Adi datang. Lu nggak jadi katanya ke Pangrango, nggak jadi deh Om, gue bilang. Waktunya juga nggak cukup, gue bilang. Gue nungguin dia tuh sampai jam 3-an tuh bang, di badak kan. Yaudah terus gimana nih? Yaudah kita langsung turun aja Om, gue bilang. Yaudah kalau lu pengen duluan nggak apa-apa, kata Om Luk tuh. Ntar gue nyusul kayak tadi aja, yang penting tiap pas lu berhenti, kata dia. Per 15 menit lo jalan lagi. Oh iya dong, gue jalan ya. 3:30 gue turun tuh. Turun juga itu ngebut gue bang. Maksudnya biar ngejar waktu gitu kan. Turun, setiap pos gue berhenti di air terjun. Untungnya tuh nggak macet bang di air terjun. Biasanya macet tuh, agak sepi. Turun, air terjun, gue tungguin tuh ada 10 menit. Nggak kelihatan kan, gue bilang. Nggak kelihatan, oh mungkin masih break lama kan, gue bilang. Yaudah tunggu di ini aja dah, air terjun aja dah. Katanya. Di situ udah enak, maksudnya deket juga kan sama pos 1, maksudnya nggak lama-lama banget. Gue bilang. Biar kita breaknya lama juga, ntar dia sampai kita bikinin makanan sama minuman. Gue bilang, ya udah. Kita jalan terus sampai ke Batu Kukus tuh. Sampai Batu Kukus, gue duluan yang nyampe bang. Nyampe itu jam 4:30 lewat. Gue datang, gak lama Iskandar datang. Terus Adri, Moses sama Cek datang. Lu sendiri? Iya sendiri, nggak ada orang. Bang. Itu baru ngobrol-ngobrol. Selang 15 menit bang, itu Mas Adi sama Om Luk datang. Kan dia modelannya belokan gini bang ya, jalur kan ini posnya. Ini ada batu buat duduk nih, dia turun. Si Reza mana katanya? Hah, Reza gue bilang. Bukan nama lo Mas Adi, gue bilang. Dah, dia tadi di depan. Dah, kok di depan masih ketemu gue lah, gue bilang, ya kan? Ini kenapa nggak ketemu, gue bilang. Dah, masa ya gue ninggalin, kata dia. Gue kan di belakang dia terus, gue bilang. Di sini jalur nggak ada yang robos-robos, kata dia. Iya emang nggak ada sih. Terus gimana? Ya gimana? Dia di depan. Masa gue ngedulin dia pasti gue ketemu dong. Iyalah. Coba lu cari ke atas, gue bilang. Udah Om, lu di sini aja. Masa dia lu sini aja, biar Moses naik ke atas. Dicari tuh sama dia. Kali dia duduk, apa yang ngumpet, apa di rombongan lain kan nggak ngeh gitu kan. Naik lagi tuh bang, Batu Kukus 1 teman gue, Moses. Naik. Kalau lama turun, 10 menit turun, kagak ada me. Coba lu ambil jalur yang potongan. Gue bilang kan, Batu Kukus 1, 2 kan ada potongan tuh bang. Terabas, dia lewat situ bang naik. Sampai ke Batu Kukus 1 ketemu rombongan lain. Bang lu ngeliat temen gue nggak? Temen lu yang mana bang? Yang kecil orangnya, yang pakai depek. Pakai kupluk katanya. Ya gue ngeliat di mana bang? Tadi pas di puncak katanya, bukan di situ bang. Enggak, maksud di trek lu ngeliat gak? Kagak, gue ngeliat bang. Tadi bukannya barengan sama lo katanya jalannya. Dia ngeliatnya waktu di puncak. Di puncak, enggaknya di puncak emang ada rombongan dede orang juga. Kagak bang, setelah itu gue nggak ngeliat katanya. Ya udah bang, makasih ya. Temen gue naik lagi bang, sampai pengen ke air panas. Habis itu kan udah mau maghrib ya. Dia mau jam 5 lewat, kira dia turun, kagak ketemu nih. Terus gimana? Gue bilang, ini udah malam juga, gue ngerinya kenapa-napa kan. Kalau misalkan dia ketinggal, kita masih bisa cari gitu kan, atau dia kelewat, pasti kan ketemu. Gue bilang, udah sekarang gini aja dah, udah mau maghrib kan, gue bilang. Gue sama Is turun duluan, gue bilang, ke pos 1 Cibodas.
Yang lain di jalan pelan-pelan aja dah gue bilang. Kalau misalkan gue nyampe Cibodas itu anak nggak ada, terus lo orang datang dia nggak ada juga, berarti ini anak hilang gue bilang. Dilalainya si Maksi tuh atas nama gue bang, jadi gue yang tanggung jawab banget ya kan. Udah aneh juga neneknya si Resa ini nitipin ke Moses, katanya, tolong jagain Resa ya. Kalau kenapa-napa kamu yang saya iniin. Itu kan sebatas bercanda-canda gitu kan. Iya mbak, kita pasti dijagain. Udah gue turun, turun gue nggak pakai ngerem bang, gue kebut aja tuh. Sampai bawah tuh 5:30 gue. 5:30 gue bilang, udah ini tas taruh aja di pinggir yang deket tempat sampah tuh bang. Gue taruh situ. Bentar, lu tunggu sini aja, gue mau keliling. Kali aja nih anak udah turun nih, di bawah kan. Terus kita nggak lihat. Gue keliling, gimana ada nggak? Kagak ada, gue bilang. Terus gimana? Ya udah nunggu kabar anak-anak yang belakang aja lah. Posisi juga kan gue nggak bawa HT bang, jadi info ini juga susah kan. Yaudah gue ke warung dulu ya, udah gue ikut dah. Yaudah tas taruh aja gitu. Kan warung ada 2 tuh bang, yang dekat tempat sampah yang kiri ya. Masuk warung 1 nih, sama Iskandar berdua. Bang, gue beli rokok dong. Rokok apa? Marlboro. Ah nggak ada katanya. Terus lu beli apa? Beli air. Yaudah sebelahnya. Enggak, udah gue udah beli katanya. Yaudah gue sebelah ya. Gue sebelah tuh. Sebelah gue beli rokok. Emang rame itu, ada orang kiri kanan. Gue sambil gue liatin bang. Ah nggak ada temen gue. Biasa. Lama kan zaman itu masih BBM tuh bang. Gue nge-BBM, baru ada sinyal kan di situ. Gak lama chat dia masuk bang, BBM dia. Ngechat lu? Ngechat gua, si Resa itu. Anjing lo, lu kalau misalnya naik jangan ninggalin. Gue turun sendirian kata dia. Bilang, apaan sih lu nggak jelas? Gue bilang ya kan. Kenapa lu marah-marah ke gua? Gue gituin. Sekarang lu gini aja, lu di mana? Gue bilang. Gue di pos 1. Iya pos 1. Gue juga di pos 1 gue bilang. Lu di mananya? Gue bilang. Gue ada di warung. Bingung lu bang. Di jam yang sama. Warung mana dulu nih dia nih? Warung yang 2 itu. Yang gue sama Iskandar beli air sama rokok. Iskandar kan masih di warung yang sebelah kan. Gak lama Iskandar datang. Lu lihat Resa nggak? Gue bilang. Kagak, gue nggak lihat. Nih lu lihat chatnya apaan? Dah aku di warung kata dia. Nah kalau misalnya di warung kan ketemu gue bilang. Gue cari lagi, gue masuk lagi ke warung bang. Gue liatin satu-satu. Kata orang yang pendaki lain. Lo ngapain bang katanya? Nyari teman gue bilang. Kenapa emang temen lo? Di pos 1 tapi nggak ada, gue bilang. Lo kok bisa kata dia? Dah gimana? Gue juga nggak tahu, gue bilang kan. Coba kali di depan. Gak lama. Nih gue di Batu Tengah kata dia. Kan di Batu Tengah jadi kayak ada tempat minum gitu. Iya benar. Ya kan ada di situ. Katanya di situ bang. Itu gue senterin bang. Itu kan emang udah surup, udah mau maghrib itu kan udah gelap ya, namanya pohon banyak. Gue senter. Kagak ada siapa-siapa bang di situ. Kata dia, gue habis beli minum di warung yang pertama. Berarti kan tempat Iskandar dong. Itu di jam yang sama pas gue lagi masuk situ. Kagak ada bang. Udah. Yaudah lo di situ. Bentar gue ke tengah. Lu mau ngapain? Ini lu lihat chatnya si Resa, chatnya apaan? Gue di tengah batu. Gue samperin, lu lihat ada nggak? Nggak ada. Yaudah gue bilang. Lu tunggu di tempat sampah yang tas. Lu tunggu situ biar gue yang nyari. Gue bilang. Daripada ntar bingung nggak ketemu gue sama lu juga kan repot lagi kan. Lu tunggu situ gue yang nyari. Udah. Gue ke Batu Tengah. Gue di Batu Tengah nih. Lu di mana? Namanya sinyal hilang-hilangan ya bang, apa sih? Ngejedain 1 menit baru dia. Gue di tempat yang si Maksi nih kata dia, yang rame tuh bang, yang ada padepokan itu. Di situ emang ada banyak orang tuh lagi duduk. Gue senterin bang satu-satu mukanya. Gue senterin pakai apain bang? Nyari teman gue bang. Gue gituin. Oh nggak ada. Depanan sono kali bang, pas belokan kan ada tuh yang pengen masuk ada pelangnya gitu. Gue ke situ bang, gue sampai belakang-belakangnya, gue bilang gak ada. Gue bilang, aduh gue udah lemes kan, ini manusia kemana nih? Di waktu yang sama tapi nggak ada gitu bang. Lama dari situ gue kan pas di tulisan yang
kalau mau nanjak itu kan ada tuh yang dari Cibodas. Gak lama gue liatin tuh yang pada turun. Ini bukan nih orangnya, gak ada. Gue samperin nggak Is, kan gini Is, lu tunggu sini dah. Gue mau nyusul yang di atas. Gue pengen bilang kalau si Reza hilang nih, gue gituin. Gak ketemu. Itu CT ada kata dia di situ. Ya orangnya nggak ada, gue mau gimana? Gue bilang kan. Terus gimana? Ya nggak tahu gue gitu aja kan. Ini mah bukan logis lagi. Gue bilang udah mistis nih, gue bilang. Coba lo chat Mbak Nesya. Jadi gue ada kenalan gitu bang di komunitas gue, komunitas reptil. Jadi nih Mbak Nesya ini bisa. Oke, peka mahal kayak gitu kamu ya. Peka mahal kayak gitu kan. Gue BBM lah, Mbak Nesya. Gue ping-pingin tuh, Ya kenapa Nan? Gitu. Temen gue hilang, gue bilang. Hilang gimana? Kata dia. Hilang Mbak, gue bilang. Pas gue naik gunung, ini gue baru banget nyampe di pos 1. Lo di mana ini? Kata dia. Gue di Cibodas, pos 1 Cibodas, gue bilang. Temen lo namanya siapa? Katanya. Nama lengkap ya, gue kasih bang. Nih, lo bacain Al-Fatihah sama Qul Hu 3 kali. Sebut namanya, kata dia. Temen lo ada di situ, kata dia. Seriusan mbak, gue bilang. Gue udah takut banget ini, soalnya gue bawa orang, gue bilang yang hilang juga orang baru. Kalau orang istilahnya yang udah sering hilang, sering nanjak juga, kalau hilang kita juga was-was kan. Terlebih juga ini orang baru yang hilang gitu. Yang nggak tahu medan gitu. Dia ada di situ, tenang aja. Lo bacain tuh Al-Fatihah sama Qul Hu 3 kali, ntar abis maghrib ketemu, kata dia. Lo bacain tuh? Gue bacain bang. Udah Manesya, makasih ya. Gue bacain tuh bang, sebut namanya. Habis itu nggak lama azan nih bang, maghrib. Kelar azan maghrib, Toto nih si Reza datang dari kanan bang. Kanan sebelah mana nih? Jadi kan ini Iskandar. Ini tempat sampah kan, yang di pojok batu bang. Gak lama di jalan, nyamperin gue sama Iskandar. Yang pertama ngeliat tuh Iskandar, gue nggak ngeliat bang. Jadi posisi itu tuh anak tuh diri bang. Iskandar yang ngeliat, gue nggak ngeliat ada dia. Dia diri dengan ngeliatin lu gitu? Iya. Anjir. Diri gitu doang. Gimana sih kalau orang capek? Iya. Kalau kita capek kan cuman udah diem nggak ngapa-ngapain gitu kan. Dia cuman bilang, lu tega lo, kata dia. Nanti gue berinding. Kacau. Gue berinding aja sampai buru-buru. Iskandar baru ngeliat, nah ini Reza me. Gue baru ngeliat, baru nongol dia bang. Baru kelihatan sama gue. Istilahnya kan kalau misalnya kalau benar-benar bukan mistis, kalau dia datang ya kita ngeliat dong berduaan ya kan. Karena kan posisi kita juga masih nyariin kan, biarpun lagi duduk kan, karena azan maghrib. Sebelum lanjut ke cerita, untuk kalian yang ingin menjadi narasumber di besok pagi dan mempunyai cerita horor dalam pendakian, kalian bisa kirim cerita kalian ke Instagram official besokpagi.idv atau melalui email besokpagi.ch@gmail.com. Saudara gue tanya, lu dari mana? Ya gue sesuai chatan nama lu tadi. Udah dari situ gue ngambil pusing bang. Gue bilang, ayo deh, yang penting dia udah ketemu. Gue bilang kan. Deh, tolong jagain ya Reza. Jangan sampai kemana-mana. Gue bilang, mau dia kemana pun lo ikutin. Gue bilang. Deh, lo duduk kayak sini. Iya, deh gitu ya, duduk udah. Istilahnya kalau orang benar-benar hilang nggak mistis kan? Oh lu gimana sih lu ninggalin gue? Pasti gitu kan? Tapi dia kayak masih kayak agak linglung gitu ya? Iya, diem aja bang, maksudnya kayak gimana sih? Benar kayak orang linglung tapi capek juga kayak orang capek. Udah diem gitu aja deh. Ya deh, duduk sebelah lo, gue bilang. Lo kemana? Gitu ya. Posisi nggak lama gerimis tuh bang. Gue nyusul ke atas, gue bilang. Nyusul yang lain, gue bilang. Gue pengen ngasih tahu kalau nih Reza udah ketemu, gue bilang. Gue naik lah, karena kasihan juga kan dia bawa sampah bang. Gue naik ke atas, ketemunya itu pas di jembatan. Sampai jembatan, gimana? Katanya. Udah ketemu si Reza, gue bilang. Tapi gimana om, gue dianjing-anjingin, gue bilang. Gue gitu. Udah gak usah dimasalahin, udah. Yang penting dia tuh anak ketemu, gue bilang. Emosi sudah panasan, gimana tuh orang udah bersyukur dicari, namanya orang capek kan, gitu mesti kan. Jadi kesel gitu bang. Udah jangan pada berantem gitu. Udah yang penting si Reza udah ketemu gitu.
Yaudah om, sini om, sampahnya gue bawa, gue bilang. Gue langsung turun aja dah, gue terabas lagi, gue bilang. Turun tuh gue nggak pakai jas hujan segala macem, udah gue turun sampai bawah tempat sampah udah buang tuh, masih ada tuh orang. Gimana Is? Aman, gue bilang. Iya, tapi ini manusia kagak ada ngomong-ngomongnya acan gitu, diem aja begitu. Kagak ada ngobrolnya gitu, biasa kan ngobrol gitu. Kagak dia bang, diem aja gitu. Megang aqua, emang bener ada aquanya. Aduh. Diam, nggak lama pada turun. Elo kata Mas Adi sama om lo. Gimana Sa? Diem aja deh. Deh. Turun dah. Deh, urus si maksinya dah. Gue bilang. Iya dong, gue urus ya si maksi. Lo apa ada pengen turun duluan dah, gue bilang. Jagain tuh, gue bilang, ntar hilang lagi gue gituin kan. Gue urus si maksi, gue nyusul berduaan sama Iskandar. Gimana Is? Pas gue tinggal, lo ngomong apa? Gue aja ngomong diem doang, kata dia. Ya udah dah, turun sampai di warung ibu tuh bang. Biasa kan kalau anak-anak kalau sebelum naik kan pada di situ tuh nongkrongnya yang di Cibodas ya. Pada situ, karena pada bersih deh. Dia diem aja bang di depan. Yang lain pada bersih nih, udah pada datang kan maksudnya. Udah capek gue bersih dulu baru makan gitu kan. Udah datang, udah bersih dah pada makan. Dia diem aja di depan. Yang lain dulu pada bersih gitu, pada ke depan. Lo nggak bersih Sa, atau om? Ntar om, sakit kaki gua. Udah buru bersih dah katanya. Jangan ditunda-tunda katanya. Buru, kenapa dia bersih. Malamnya itu makan tuh di situ. Dia makan, ya masih begitu aja bang, makan tapi dengan ekspresinya yang biasa aja gitu. Yang flat, masih flat ya. Masih flat. Terus akhirnya udah kalau misalnya lo mau tidur. Ntar kalau misalnya Om Imam datang kan dijemput lagi gue bang. Ntar gue bangunin. Tadi bangunin tuh. Om Imam datang gak lama tuh jam 12-an bang. Datang. Gimana ya naik? Lancar nggak? Lancar deh gitu aja. Anak-anak kan gak mau buka. Lama dia duduk tuh ngobrol sama Om Luk. Gue masih Reza bangun nih bang. Nggak dibangunin. Ke depan. Duduk sebelah Om Luk gitu. Gak lama si Om Imam ini ngobrol pakai bahasa Sunda. Tapi kita kan maksudnya lagi ngobrol biasa gitu. Dia tiba-tiba ngomong bahasa Sunda. Nuhun, kata dia. Kalau di bahasa Indonesiain, gue kan lupa ya bahasa Sundanya apaan gitu. Tapi kalau di Indonesiain, makasih ya udah ngejagain teman saya, digituin. Oke. Terima kasih Mbak, terima kasih. Kalau nggak ada Mbak, saya nggak tahu nih, terima kasih banyak. Gitu. Si Rese baru dari situ biasa bang, maksudnya nggak kayak sebelumnya. Nggak flat lagi, biasa. Langsung ngobrol ke Om Imam, lo kenapa? Katanya. Nggak apa-apa. Kata Om Luk, lo kenapa? Ini tadi gue ngobrol di situ ada mbah katanya. Siapa? Gue pada nggak ngeliat kata dia. Itu yang jagain Reza. Lo kok bisa tahu katanya? Ya kan dia ngomong ke gua katanya. Makanya gue pakai bahasa Sunda. Terima kasih sama dia. Si Reza bingung. Apaan sih? Gitu. Jadi kayak bingung gitu gimana sih? Kita yang lain juga jadi bingung. Jadi bingung pastilah. Gimana sih gue? Tahu? Gimana sih maksudnya? Iya, jadi tuh si Reza ini emang dari awal udah diincer sama penunggu Gunung Gede. Maksudnya itu kalau misalnya nggak ada leluhur bisa hilang itu anak. Diincer itu kata leluhur dia bilang itu, kata Om Imam dari pas awal nanjak itu dari pos 1 bang, yang di Putri itu ya. Sampai di atas makanya itu kayak bukan dia tuh kayak dibayang-bayangin sama leluhur ya bang, makanya kayak bukan dia banget, tau nggak? Iya, ngerti gue ngerti. Jadi kayak bukan dia lah gitu. Tapi ada 1 kali 2 kali dia gitu. Udah aneh bukan dia lagi. Ini bersyukur leluhurnya ngelindungin, kalau enggak mah udah lo nggak bakal ketemu dia lagi. Hilang selamanya gitu ya. Hilang selamanya. Makanya gue bilang, aduh
kacau juga gue bilang kalau misalnya itu, tapi bisa begitu Gunung Gede gue bilang. Ya semua gunung pasti begitulah, balik lagi ke manusianya kata Om memang. Udah mau balik jam berapa katanya? Jam 2 deh Om. Yaudah balik deh. Aduh pada balik. Kelar dari situ semingguan itu dia baru berasa tuh si Resa kan ketemu lagi tuh 2 hari kan ketemu di tongkrongan. Jalannya udah kayak kingkong tuh bang. Bilang, kenapa lo? Baru berasa sakit badan gua katanya. Kaki gua pada sakit katanya. Emang pas turun dia ngomongnya emang sakit karena sepatunya kecilan. Nah, kan emang wajar lah kalau pegel-pegel kan dari gede. Lama di situ cerita. Sebenarnya yang lo alamin kayak gimana sih? Gue bilang. Ngumpul tuh anak-anak, semuanya kan, karena penasaran cerita. Dia kan, ini kan versi dari kita kan, yang dia nggak ada. Gue dari pas pertama naik kayak biasa aja, kata dia. Ya kayak gue normalnya gue lah, kayak gimana sih? Tapi gue ngeliat lu tuh beda, gue bilang. Bedanya, ya lu flat aja gitu, kayak lu bukan lo gitu. Beda, gue bilang. Dan kata dia, gue jalan aja. Biasa aja, tapi kenapa lo orang beda gitu, maksudnya nanggepin ke gue kok kayak bukan gue ngelihat lo orang biasa aja. Terus juga pas gue turun tuh dari gede, terus kan tanjakan setan gitu. Mulanya itu di berasa itu pas di ini bang, air panas kata dia. Si Resa ini bilang. Jadi karena kan di situ pas dia macetnya tuh bang, ketemu macetnya. Pisah lah sama Om Luk. Tapi dia nungguin, setelah air panas kan ada kayak pos gitu ya. Dia nungguin di situ, ketemu lagi sama Om Luk sama Mas Adi kan. Yaudah turun katanya. Yaudah sah lu duluan aja katanya. Masih terang. Kalau misalnya lo nggak ada orang, tungguin. Yang penting gue di belakang lo. Kalau misalnya lo ketinggal, gue pasti kan papasan sama lo kan. Yaudah Om. Nyata dia ngikutin rombongan orang tuh bang. Turun sampai di Batu Gukus 2. Dia datang. Katanya di situ rame. Rame pendaki nih. Rame pendaki di pos ya kan, sebelah kan pos. Itu rame orang katanya. Rame. Itu dia jam 4:30. Di jam yang sama kayak gua. Iya benar bang. 4:30 kan. Gue pas datang gue pertama itu sepi bang. Gak ada orang sama sekali. Kalau kan dia gue datang bilang rame. kan. Dia bilang katanya datang ngikutin orang tuh katanya. Lihat kanan rame kata dia. Rame gue tunggu di sini dah kata dia. Dia nunggu 4:30 tuh. Gue 4:30 kan di pos itu kan. Cuman gue bilang kan pas gue turun, sekarang sendirian lo katanya. Iya lu lihat aja sendiri kan gue bilang. Di jam yang sama beda versi. Yang gue lihat sepi, yang dia lihat rame. Bingung gue. Terus udah nih karena rame, gue nungguin lo lama katanya dia. Hampir jam 6-an kurang, 15 menit gue nunggu kata dia. Lu nggak turun-turun katanya. Apa gue salah jalan apa gimana? Tapi lu lewat mana? Gue tanya. Ya gue lewat jalur biasa kata dia. Yang belokan itu, dia nggak motong kata dia. Kira, udah gue mutusin turun, ngikutin orang katanya, yang orang yang trekking, yang pakai tas running, kecil doang tuh, running. Gue paksain tuh karena yang turun dia doang, gue ikutin karena gue takut malam kan gue nggak bawa air kata dia, sama headlamp juga nggak bawa dia bang. Dia ngikutin itu yang orang itu lari sambil lari kaki udah sakit ikutin. Dia nggak berhenti kan, dia negor-negor kagak dibales bang, ngikut aja. Nuntun kayak gitu. Kemudiannya sampai jembatan orang itu hilang bang, yang orang lari itu. Dia jalan sendiri berarti? Jalan sendiri. Sampai pos 1. Oke, padahal treknya bareng sama Haru. Padahal tapi bareng. Antara lu sama dia tuh nggak bisa ngelihat nih. Nggak bisa ngelihat. Sampai pos 1, lu juga nyampe pos 1. Iya. Dia dapat sinyal ngubungin lu. Iya. Wah gila sih, kacau. Di waktu yang sama maksudnya. Iya ngerti gue. Beda-beda 2 menit kan pasti kan nggak terlalu jauh bang. Nggak mepet-mepet banget kan. Jadi pas di warung nyampe kata dia, gua haus karena dia ngebawa air kan. Dia beli air, nggak lama dia ngechat gua di warung itu, gua masuk. Iya. Jadi nggak ketemu gua sama tuh orang. Udah aneh, makanya yang gua kesel gua ngechat lo itu, kenapa lo ninggalin gua? Kata dia begitu. Padahal nggak ninggalin. Kagak ninggalin. Logikanya sekarang gini bang, di jam yang sama
gue nyampe duluan, Ah, gak lama dia gitu kan, pasti kan ketemu gue. pasti. Seandainya kalau emang benar dia nyampe duluan, kan nggak mungkin juga kan, Iya, karena benar gue banget. yang di depan kan. Oh, iya. Kalau dia duluan, gue nyampe, ya pasti ketemu dong. Pasti. Dan udah gue di warung aja, yang lo chat ya gue ikutin kata dia. Gue di warung, ya itu gue di warung. Gue di Batu, ya gue di Batu kata dia. Gue nggak kemana-mana kata dia. Tapi posisi lo sadar nggak? Ya gue ngeliat orang-orang rame, tapi gue nggak ngeliat lo. Dia di situ. Dia bilang, lu kenapa bisa begini sih? Gue bilang, lu ada apaan? Gue bilang, gue nggak ada apa-apaan. Gue bilang, kata dia, gue ikut lo naik ya ikut naik karena gue pengen aja. Tadi tuh emang manusia nggak mau naik gunung bang. Jadi kalau ikut-ikut jalan-jalan ke pulau gitu doang. Dan baru pertama kali ini naik gunung ya? Naik gunung. Dan dari situ, ya gue juga nanya ke temen gue ceritain kan ke Reza. Ini kalau lo hilang, bener aja, lo ketemunya tuh habis azan maghrib. Setelah lo bacain surat-surat pendek juga yang waktu dikasih tahu. Habis itu ketemu, gue tanya lagi Mbak Nesya tuh dia, nih lo baca chatnya dah, gue nggak bohong demi Allah, gue bilang kan, kasih lihat nih, baca. Iya, emang lu tuh dari awal emang udah diikutin, gue bilang. Temen gue yang Mbak Nesya itu juga, ya udah ngebaca gitu, emang tuh orang emang udah diikutin dari pas Putri. Terus kemana? Lo kapok gak? Gue bilang naik gunung. Gue bilang, enggak lah kata dia. Ya, tapi kayak gini, gue yang kapok ngajak lo gitu bener, ya kan? malah kayak gitu lagi dialamin ya. Gue bilang, aduh, gue baru kali ini gue selama naik gunung gitu kan, ketemu yang beginian lagi. Ya berarti lu kapok naik gunung sama gue? Ya enggak, gue bilang. Tapi ntar ada momennya aja kalau gue pengen ajak lo gitu. Tapi nggak langsung sekarang, gue bilang. Ya mikir-mikir dulu. Iya, gue mikir-mikir lagi kan. Yang gue bikin notisnya itu yang pas dia habis maghrib itu aja bang, dapet. Itu parah sih, kacau. Terus itu gue cuman bisa ngeliat dia, gue dia bengong doang deh. Iya. Kenapa bisa begini gitu manusia, bisa pas ketemu gitu. Gue bilang, aduh, kalau gue ceritain ya pasti merinding gue yang pasti yang seremnya itu doang maksudnya. Tapi setelah azan maghrib baru ketemu gitu. Dan yang lihat duluan Iskandar, baru gue. Baru lu. Iya, kan kalau orang bener-bener Ada wujud itu dua-duanya ngeliat ya dua-duanya pasti ngeliat, ya. nengok, lo, udah. Kacau sih. Nah berarti setelah pembahasan itu tuh akhirnya ya oke lah, terbukti lah kalau memang dia si Reja itu emang awal mulanya diikutin sampai pada akhirnya ya dia ditolongin sama leluhurnya dia nih. Leluhurnya. Wah gokil sih. Nah kalau gue boleh tahu juga nih Bang, si Reja ini kan memang setelah hilang tuh teman lu bilang suruh bacain surat pendek ya baru ketemu. Nah dari sudut pandang temen lu tuh itu fenomena apa sih dalam hal-hal gaib gitu kan? Gue nggak ngerti ya. Dia menjelaskan nggak temen lu tuh? Kalau yang dia bilang, jadi penunggu sana itu tertarik sama si Reza ini. Oke. Kata Mbak Nesya ngomong begitu, tertarik sama anak ini. Suka apa gimana, nggak tahu lah, pokoknya tertarik sama nih anak, pengen dibawa gitu. Tapi bagusnya itu, gue bersyukurnya banget, ada leluhurnya bang. Yang dampingin dia. Masih dampingin dia, nolongin dia, sampai pada akhirnya dia selamat lah ya. Selamat. Oke, ini 2017, tapi sampai saat ini si Reza ini masih naik gunung? Atau memang udah skip aja waktu pendakian itu? Sempet sih kemarin ke, mana ya, ke Guntur. Oh, tapi nggak ngalamin lagi ya? Di Guntur juga dia ada. Oh, berarti emang nih si Reza ini ada something nih ya? Iya. Dalam dirinya itu ya? Dia di pulau aja sama bang, begitu juga. Gue nggak ngerti juga dia tuh sama itu manusia. Makanya kalau gue buat ngajak-ngajak, gue agak mikir-mikir lagi. Ya karena lu pernah ngerasain momen itu lah ya, pengalaman itu yang berakibat ya lu jadi ya yang tadi lu ceritain itulah kayak gitulah. Oke nih Bang, thank you banget lu udah mau berbagi cerita pengalaman pendakian lu nih, cerita sangat gokil banget dan ini di luar nalar dan ekspektasi kita sebagai manusia yang dimana yang tadi lu mendengarkan ceritanya Bang Prananda ini ya aneh lah di waktu yang sama tapi lu nggak bisa ngelihat dan akhirnya ditemukan dengan hal yang tidak terduga. Ibaratnya si Reza ini ketemu dengan hal
setelah membacakan surat pendek dan ketemu setelah habis maghrib. Wah, itu gokil sih, parah. Dan ini nyata, ini kejadian ya. Nyata. Tapi kalau orang gue cerita ke orang nggak percaya, Bang. Nggak bakal percaya. Itu kalau dia ngerasain sendiri, mungkin gue nggak percaya. Iya, segala sesuatu hal gaib kita ceritakan nih secara logika, orang yang berpikir secara logika ya nggak percaya lah. Tapi memang hal seperti itu ya ada. Oke nih Bang Prananda, ini cerita 2017 Gunung Gede, 8 orang pendakian yang sangat gokil banget dari Putri lintas Cibodas nih ya. Nggak kalah gokil juga waktu dia cerita dari Cibodas turun Putri, tapi ini yang bikin gue merinding di cerita akhirnya ini tentang si Resa ini. Gokil, gue juga pernah sempat punya pengalaman di Gunung Gede Pangrango. Bahkan dulu dari Cibodas khususnya, mungkin sekarang nggak tahu ya. Kalau dulu dilarang buat turun malam, karena kalau lu ketika turun malam lewat Cibodas itu Lebih lama. Iya. Jadi memang ada larangan dulu, dan memang beberapa kali gue sempat diputer-puterin aja di jalur Cibodas itu. Ya nggak tahu ya kenapa dan kayak gimana ya, kayak gitu loh gue rasain. Jalurnya emang begitu aneh. Aneh lah pokoknya, mungkin seperti itulah ya kan kurang lebihnya. Oke nih, mungkin teman-teman semua yang mendengarkan ceritanya Bang Prananda ini bisa mengambil sisi baiknya dan bisa mengambil pelajaran juga. Mungkin nanti Resa nih, tadi ceritain Guntur katanya punya pengalaman lagi. Entah mungkin Bang Prananda mau menceritakan pengalaman dia di Guntur lagi ya kan? Yang kita nggak tahu, dan bahkan gue sendiri pun nggak tahu ceritanya dia waktu di Guntur seperti apa. Dan sebelum akhir cerita, lu punya pesan-pesan kan nih Bang? Buat teman-teman semua yang menonton video lu kali ini. Pesan-pesannya ya berlaku baik aja di semua tempat lah. Oke. Jangan berlaku yang buruk. Kita baik aja pasti ada suatu hal yang Iya benar. ini kan gimana yang buruk gitu. Kita baik-baik aja tempat Oke. orang gitu ya. Yang penting kemanapun kita pergi, lebih baik niatkan dengan niat yang baik lah ya. Yang baik. Ya, pokoknya segala sesuatu baik pasti akan berbau baik. Oke, thank you banget Bang, udah mau berbagi ceritanya lagi. Semoga teman-teman semua tadi gue mengingatkan kembali bisa mengambil sisi baiknya dan bisa menjadikan pelajaran juga bagi kita semua. Dari gue Indra, kurang lebih maaf. Saksikan video-video berikutnya dari besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.